Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat adalah pernyataan standar akuntansi untuk keuangan atau PSA keempat, yaitu tentang laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disusun oleh entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasi atau laporan gabungan. Laporan keuangan tersendiri biasanya diterbitkan oleh entitas induk yang memiliki investasi pada entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi, tetapi investasi tersebut tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian, tujuan dari PSA keempat itu adalah untuk mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri. Sebagai informasi tambahan, PSA keempat diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Investasi pada entitas anak. Pada laporan keuangan tersendiri, entitas induk dapat mencatat investasi entitas anak pada yang pertama adalah biaya perolehan, yang kedua adalah nilai wajar. Apa sih nilai wajar itu? Nilai wajar dalam akuntansi mengacu pada harga yang dapat diterima dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang berkepentingan dengan yang berkeinginan. Nilai wajar dalam konteks akuntansi digunakan untuk mengukur dan memperlihatkan nilai aset, kewajiban, dan instrumen keuangan suatu perusahaan. Yang menjadi catatan bahwasanya nilai wajar itu bukanlah harga yang pasti atau yang tetap, tapi nilainya berubah seiring dengan waktu tergantung dari kondisi pasar dan informasi yang tersedia. Jika entitas induk mencatat investasi pada entitas anak pada biaya perolehan, maka investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehan dikurangi amortisasi goodwill. Amortisasi goodwill itu apa? Amortisasi goodwill adalah proses alokasi secara sistematis atas nilai goodwill yang terdapat dalam laporan keuangan satu perusahaan. Goodwill sendiri merupakan selisih antara harga pembelian satu perusahaan dengan nilai aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kembali lagi, bahwasanya jika entitas induk mencatat investasi pada entitas anak pada biaya perolehan, maka investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehan dikurangi amortisasi goodwill atau aset tak berwujud lainnya yang diamortisasi secara terpisah. Jika entitas induk mencatat investasi pada entitas anak pada nilai wajar, maka investasi tersebut dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. Yang kedua, investasi pada ventura bersama. Pada laporan keuangan tersendiri, entitas induk dapat mencatat investasi pada ventura bersama pada pertama adalah biaya perolehan, yang kedua adalah biaya wajar. Jika entitas induk mencatat investasi pada ventura bersama pada biaya perolehan, maka investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehan dikurangi amortisasi goodwill atau aset tak berwujud lainnya yang diamortisasi secara terpisah. Jika entitas induk mencatat investasi pada ventura bersama dengan nilai wajar, maka investasi tersebut dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. Yang ketiga adalah investasi pada entitas asosiasi. Pada laporan keuangan tersendiri, entitas induk dapat mencatat investasi pada entitas asosiasi pada 1. biaya perolehan, yang kedua nilai wajar, dan yang ketiga metode ekuitas. Jika dicatat pada biaya perolehan, maka investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehan dikurangi amortisasi goodwill atau aset tak berwujud lainnya yang diamortisasi secara terpisah. Jika dicatat pada nilai wajar, maka dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. Jika dicatat
pada metode ekuitas, maka investasi tersebut dicatat sebesar bagian entitas induk atas aset bersih entitas asosiasi. Kesimpulannya, PSA keempat mengatur tentang persyaratan akuntansi untuk investasi entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri.